Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di RN Official, tempatnya para YouTuber pemula belajar. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar. Jadi buat teman-teman, kalau ada pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tapi berkomentarlah secara bijak, biar komentar teman-teman itu nggak spam. Jadi saya mau bahas kerja dulu atau monet dulu, atau monet dulu baru kerja. Jadi buat teman-teman pemula, sama seperti saya juga pemula, kita harus tahu kita membuat video ini tujuannya apa. Kita bikin konten, kita bikin channel itu tujuannya apa. Saya yakin seandainya saya tanyakan sama teman-teman semua, apa sih tujuan kalian nge-YouTube, apa tujuan kalian menjadi konten kreator, pasti jawabannya satu, yaitu AdSense atau mencari penghasilan dari YouTube. Betul, siapapun itu yang mencoba terjun ke dunia YouTube, pasti dalam benaknya, dalam pikirannya itu bohong. Kalau orang bilang enggak, saya cuma iseng, bohong. Pasti tujuan utamanya apa? AdSense. Nggak usah kita pungkiri ya, memang betul. Terus kenapa temanya kerja dulu baru monet, apa monet dulu baru kita kerja? Jadi teman-teman biar nggak salah paham, konsepnya sebenarnya begini teman-teman. Misalnya kita mau ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang misalnya. Ini sangat mudah. Ini sangat mudah buat teman-teman pemula, ini sangat mudah. Kenapa? Caranya yaitu kita harus mendukung sesama pemula. Itu aja. Nggak mungkin kita mau mendukung orang yang channelnya udah besar, yang channelnya udah berkembang. Oke lah, kita menggali ilmu, menggali pengetahuan dari konten kreator yang sudah berpengalaman, yang sudah pro, yang sudah berkembang channelnya. Itu cukup kita mengambil ilmunya, ya kan? Mengambil ilmunya, tanpa belajar kita nggak akan tahu. Jadi untuk teman-teman yang lagi ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman harus aktif berkunjung ke channel para pemula, ke channel yang lagi sama-sama berjuang. Jadi kenapa kita harus peduli sama yang sama-sama pemula? Misalnya saya berkunjung ke channel A, kita tonton videonya. Jangan cuma berkunjung terus meninggalkan komen-komen yang nggak jelas, yang spam, misalnya minta ini, minta itu, terus kita cuma nonton semenit 2 menit, terus kita langsung pergi. Nggak bisa begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mendukung sesama pemula, kita kunjungi channelnya, kita tonton videonya, lihat durasinya. Kalau memang durasinya sampai ke 15-20 menit, boleh kita menonton setengahnya, misalnya 20 menit. Mau nonton 10 atau 12 menit atau 9 menit, bolehlah. Baru kita like, subscribe, dan misalnya komen, tapi komennya komen yang bermanfaat ya. Karena apa? Dari komen itu YouTuber pemula akan melihat komen kita. Misalnya begini, misalnya kalian berkunjung ke channel tutorial, misalnya kita mau komen, Bang, terima kasih atas
ilmunya misalnya sangat bermanfaat untuk channel saya eh, yang lagi merintis misalnya, atau Bang terima kasih sarannya sangat bermanfaat buat pemula seperti saya. Nah, otomatis kalau pemula yang lihat komen teman-teman, otomatis karena sesama pemula itu tahu, oh berarti ini pemula, apa salahnya kita berkunjung. Begitu juga sebaliknya, nanti kita tonton videonya sampai full durasi, terus kita subscribe, kita tinggalkan pesan atau komentar itu yang bijak ya, yang bijak. Karena apa? Kalau sesama pemula itu peka, oh ini komennya pemula, harus kita bantu, kita kunjungi, begitu teman-teman. Itu. Jadi kuncinya kalau mau mencari subscribe dan 4.000 jam tayang, kita saling berkunjung tapi dengan cara yang bagus, ya kan? Jangan cuma 2 menit langsung subscribe, ninggalin komentar yang oh langsung begini begini begini, itu nggak boleh. Terus ini kita bahas yang kerja dulu ya, kerja dulu baru monet. Kerjanya apa sih? Kerja dulu ya harus mencari subscriber dan jam tayang, baru di monet. Terus kita bahas yang monet dulu baru kerja. Yang monet dulu baru kerja. Sepengetahuan saya, karena saya terus belajar, saya terus cari tahu sama konten kreator yang sudah besar, yang channelnya sudah berkembang. Ternyata tantangannya lebih besar itu setelah dimonet. Karena apa? Setelah channel kita dimonet, otomatis harapan kita mendapatkan AdSense ya, atau mendapatkan uang dari YouTube. Ternyata nggak semudah itu teman-teman. Meskipun saya belum pernah dimonet, terus kenapa aku bisa bilang ternyata tantangannya lebih besar setelah dimonet itu, karena saya selalu belajar, selalu mencari video-video tutorial bagaimana sih YouTuber pemula, bagaimana sih setelah dimonet. Ternyata menurut pengalaman YouTuber-YouTuber yang sudah sukses itu ternyata lebih berat setelah dimonet. Karena apa? Tantangannya lebih besar. Misalnya, karena apa? Target kita bukan subscriber lagi, tapi target kita penonton, jam tayang, view. Itu yang target kita setelah dimonet teman-teman. Misalnya sebelum dimonet, video kita yang nonton 100-200 nggak masalah lah, karena kita masih belum membutuhkan view misalnya. Meskipun kita membutuhkan jam tayang, tapi itu nggak terlalu misalkan satu video yang nonton 100-200 itu nggak terlalu berpengaruh ya. Karena apa? Karena kalau kita rutin mengupload video minimal 1 hari 1 lah, atau 1 minggu 2 kali atau 3 kali, nggak mungkin video kita salah satunya nggak meledak. Itu kayaknya nggak mungkin, pasti ada yang banyak penontonnya. Kembali lagi setelah dimonet ya teman-teman. Ternyata setelah dimonet bukan subscriber yang kita kejar. Karena apa? Karena kalau kita memang mengejar penghasilan, uang yang kita dapatkan itu bersumber dari iklan. Iklan itu bersumber dari penonton. Mana video yang banyak penontonnya, yang diminati penonton banyak, itu yang akan dimasukkan iklan. Jadi tantangan kita lebih besar teman-teman. Jadi jangan kita ini nih masih awal, masih pemula, kita menggebu-gebu, oh kepengen dimonet, cepet-cepet dimonet, cepet-cepet dimonet. Setelah dimonet, terus teman-teman mau ngapain? Sudah selesai, cuman sampai dimonet terus sudah. Bukan begitu teman-teman. Maksud saya, kerja dulu, monet dulu baru dikerja, disitulah titiknya, maksudnya disitu poinnya. Poinnya kita lebih kerja keras setelah dimonet, bukan sebelum dimonet nggak usah kerja, santai lah. Kalau begitu gampang, tinggal beli subscriber, beli jam tayang, sudah selesai, ya kan?
ngapain pusing-pusing bikin video. Tapi poin yang saya sampaikan bukan di situ. Poin yang saya sampaikan, kerja awal sebelum dimonet itu nggak seberat setelah dimonet, begitu teman-teman. Itu pengalaman konten kreator yang sudah besar ya. Karena apa? Saya hobi belajar, saya hobi cari ilmu. Karena apa? Karena pemula ini ya butuhnya belajar, butuhnya pengetahuan. Dari mana kita ambil? Dari konten kreator yang sudah berkembang, yang sudah mumpuni, yang sudah berpengalaman lebih awal daripada kita. Jadi begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman kita saling mendukung para pemula ya. Jadi sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.